Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, di sini tuh saya ini ingin berceramah tentang sejarah dari G30 SPKI. Jadi banyak orang itu udah tahu kalau misalnya G30 SPKI itu terjadi itu tanggal 30 September tahun 1965. Yang terjadi itu apa? Yang terjadi adalah penembakan 8 jenderal dan 1 perwira. Nah, banyak orang tuh udah denger kayaknya dari TV atau mungkin dia tuh dengar dari berita atau dengar dari omongan-omongan orang gimana lah. Tapi saya tuh ingin menjelaskan dari segi sejarahnya ya, karena PKI itu lebih dari cuman soal penembakan segala macam. Ada pemberontakan Madiun tahun 1950-an, terus ada banyak pemberontakan lainnya. Nah, di sini tuh saya ingin menjelaskan dari titik awal. Jadi awalnya itu adalah saat penjajahan Belanda. Jadi saat penjajahan Belanda itu orang Belanda bernama Hans Nivliet itu membuat organisasi bernama ISDV di Surabaya. ISDV itu berhaluan sosialis revolusioner. Jadi apa itu berhaluan sosialis revolusioner? Itu haluannya itu jadi kayak mementingkan para buruh-buruh untuk agar sejahtera. Jadi pada masa itu kan Belanda menduduki Indonesia dan dia itu punya suatu ideologi yang liberalis dan kapitalis. Karena ISDV itu suatu organisasi untuk menumpas hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang menekan para petani. Kan banyak pada masa pendudukan Belanda banyak banget petani-petani itu yang sengsara hidupnya, dan dia itu cuma nanam, akhirnya nanti bakal dimiliki sama Belanda dan akhirnya sama Belanda itu diekspor gitu loh. Nah, setelah itu karena kejadian ini, karena misalnya kayak gini, kayak penimbunan padi, terus penimbunan bahan-bahan pangan lainnya, itu menimbulkan masyarakat Indonesia itu makin terpuruk gitu loh. Nah, terbentuklah suatu organisasi namanya juga Syarikat Islam. Itu diketuai sama, kita udah tahu banyak, kayak kita udah tahu kalau nama ketuanya itu Cokro Aminoto. Nah, Syarikat Islam itu akhirnya terbagi jadi dua. Jadi Syarikat Islam yang ajarannya Cokro Aminoto sama Syarikat Islam Merah yang mengikuti ajarannya Tan Malaka. Nah, Syarikat Islam Merah ini yang ajarannya Tan Malaka itu bakal berevolusi pada saat setelah Indonesia merdeka itu menjadi Partai Komunis Indonesia. Nah, setelah Partai Komunis Indonesia lahir, itu Soekarno itu lihat kalau misalnya Indonesia itu nggak bisa merdeka hanya dengan satu golongan saja, misalnya kayak golongan pemuda atau golongan ini, golongan itu, karena banyak sekali golongan untuk agar Indonesia itu merdeka. Jadi Soekarno itu melihat Indonesia itu harus merdeka. Caranya gimana? Ya harus mempersatukan golongan-golongan ini, termasuk apa? Termasuk PKI. Nah, akhirnya PKI diajak lah untuk masuk ke kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah itu terjadi pemberontakan. Pemberontakan yang pertama itu dilakukan PKI tahun 1948 di Madiun, yang udah banyak banget pasti kita tahu di Madiun itu ada 1948 ada pemberontakan PKI. Nah, itu kenapa? Itu karena Indonesia waktu itu pas perjanjian Renville itu dia merasa dirugikan Indonesia. Akhirnya PKI itu marah ke pemerintah. Setelah PKI marah, itu banyak masyarakat yang dibunuh di Madiun. Tapi anehnya pemerintah tidak berbuat apa-apa. Jadi pemerintah cuma diam aja ngelihat berbagai bentrokan-bentrokan. Jadi PKI itu kayak dibiarin. Nah, akhirnya setelah berganti kekuasaan, PKI dipimpin oleh D.N. Aidit kan. Nah, saat D.N. Aidit memimpin tuh, D.N. Aidit itu pintar. Gimana dia bisa pintar? Paling dia tuh melihat kalau misalnya PKI itu punya potensi. Akhirnya dia mendekati pemerintah. Dia jadi sebuah partai yang pro pemerintahan. Jadi dia mendekatkan dirinya ke Soekarno. Nah, ada satu pihak yang nggak suka, yaitu adalah pihak dari Angkatan Darat Indonesia. Jadi Angkatan Darat Indonesia itu yang terdiri dari jenderal-jenderal yang nanti bakal dibunuh itu nggak suka kalau misalnya PKI itu dekat-dekat sama Soekarno, gitu loh. Karena takut apa? Di saat nanti Soekarno itu meninggal, pergantian kekuasaan itu bakal jatuhnya ke PKI. Akhirnya negara ini ya jadi negara komunis nanti akhirnya. Nah, setelah itu Partai Komunis Indonesia itu sadar kalau misalnya dia tuh mulai datang hal-hal yang ditakutin tuh mulai datang, kayak saat tahun 1963, 1964 tuh kesehatan Soekarno itu mulai memburuk. Jadi kesehatan Soekarno itu udah mulai memburuk dan dia udah banyak banget desas-desus di menteri-menterinya, di kabinetnya kalau bakal ada pergantian kekuasaan. Nah, akhirnya apa? Pergantian kekuasaan itu mulai muncul dan PKI takut kalau misalnya nanti dia tuh nggak dapat kekuasaan di Indonesia ini. Nah, setelah ketakutan dan ketegangan antar Angkatan Darat sama PKI melancarkanlah itu gerakan G30S itu untuk menculik jenderal-jenderal Angkatan Darat itu. Nah, maksud PKI itu biar apa? Biar itu bisa melemahkan Angkatan Darat. Akhirnya nanti
pas Soekarno meninggal kekuasaannya diambil sama PKI, tapi enggak. Jadi pas setelah jadi Kapolres PKI itu Soekarno malah ngeluarin Super Semar yang nyuruh Jenderal Soeharto buat mengumpas PKI. Akhirnya PKI mati dan ya Indonesia selamat lah jadi dipimpin sama Soeharto kayak gitu. Jadi itu secara singkat ya yang bisa saya ungkapin dari segi sejarah. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.